Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Spot Learning. Masih bersama saya, Bambang Suryadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali berbagi tentang materi PJOK. Dan materi yang akan saya bahas kali ini adalah materi senam lantai. Dan materi yang akan saya bahas kali ini adalah materi untuk siswa atau peserta didik kelas 9 SMP. Jadi untuk teman-teman semuanya yang pada saat ini duduk di bangku kelas 9 SMP, materi ini sangat cocok untuk kalian. Jadi simak video ini dari awal hingga akhir. Mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Untuk pengertian senam lantai. Senam lantai merupakan rumpun dari senam. Sesuai dengan istilah lantai, maka seluruh gerakan senam lantai dilakukan di atas lantai ataupun juga matras untuk alat yang dipergunakan dalam senam lantai. Dan tujuan melakukan senam lantai selain untuk meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan, senam lantai sendiri juga sebagai pembelajaran pembentukan kemampuan untuk melakukan gerakan senam dengan alat. Dan ini adalah hal-hal yang harus digunakan atau diperhatikan ketika kita melakukan atau mempelajari senam lantai. Yang pertama, hendaklah menggunakan matras yang aman. Yang kedua, meletakkan matras di tempat yang aman, contohnya di lantai yang rata ataupun di tanah. Kemudian letakkan matras jauh dari dinding ataupun benda-benda yang menyebabkan benturan. Sebelum melakukan senam lantai, periksa dulu keamanan dari matras tersebut supaya tidak mengganggu ketika kita nanti melakukan aktivitas senam lantai. Pembelajaran dilakukan dengan gerakan yang mudah dulu, kemudian dilanjutkan dengan gerakan yang levelnya lebih sulit. Dan jangan lupa, sebelum melakukan pembelajaran, hendaklah selalu melakukan pemanasan supaya badan kita lebih siap untuk melakukan gerakan-gerakan dalam senam lantai. Dan yang kedua terakhir, jangan lakukan aktivitas senam lantai sendirian tanpa pengawasan. Jadi jangan lakukan ini. Kalaupun ada teman yang bisa, silakan untuk dimintain tolong untuk membantu kalian ketika ingin melakukan gerakan senam lantai. Dan yang terakhir, jangan lupa juga matras selalu disimpan ataupun dijaga dengan baik supaya matras tidak cepat rusak. Mari kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam. Kita masuk ke dalam rangkaian senam lantai. Jadi untuk materi di kelas 9 itu sudah masuk ke rangkaian. Jadi tidak lagi membahas atau mendalami materi mulai dari guling depan, guling belakang dan sebagainya, tapi kita sudah masuk ke dalam rangkaian senam lantai. Dan untuk rangkaian dalam senam lantai di kelas 9 kurang lebih ada 6 rangkaian dari 6 gerakan. Maka simak video ini dari awal hingga akhir supaya teman-teman semuanya dapat memahaminya. Yang pertama adalah rangkaian guling depan dan guling belakang. Guling depan dan guling belakang. Jadi dalam melakukan aktivitas gerak berguling ke depan dan ke belakang, terdapat satu hal yang harus kalian ingat dan harus kalian lakukan, yaitu menempelkan dagu ke arah dada. Gerakan ini bertujuan untuk membentuk lengkungan yang baik saat berguling dan mengurangi resiko cedera pada leher. Teman-teman bisa simak videonya. Jadi ketika melakukan guling depan, yang harus kalian lakukan adalah meletakkan tangan kalian di atas matras, kemudian letakkan tengkuk atau bagian leher bagian belakang, kemudian gerakan selanjutnya adalah berguling ke depan. Untuk guling belakang, posisi kaki rapat dan duduk atau jongkok, kemudian tangan di samping telinga dan badan digulingkan ke belakang. Oke, kita lanjutkan untuk rangkaian yang kedua. Rangkaian yang kedua adalah rangkaian guling depan dan guling lenting. Oke, jadi jenis rangkaian ini membutuhkan kelentukan atau kelenturan di bagian pinggang
dan kekuatan lengan, supaya ketika kita nanti melakukan guling lenting, dari posisi kita guling kemudian melecutkan kaki ke atas, kita langsung bisa berdiri. Maka dibutuhkan untuk kelenturan bagian pinggang dan kekuatan lengan untuk dorongan ketika kita melakukan tolakan atau lecutan ke atas depan. Jika kalian sering melakukan atau mengulang aktivitas ini, yakinlah kamu akan bisa melakukan gerakan ini yang indah dilihat. Kita lanjutkan untuk rangkaian yang ketiga. Untuk rangkaian yang ketiga adalah rangkaian guling lenting dan loncat harimau. Jadi untuk rangkaian yang ini, untuk guling lentingnya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu melecutkan kaki ke atas atau ke depan atas, kemudian dilanjutkan dengan gerakan loncat harimau. Untuk loncat harimau ini kurang lebih sama dengan guling depan, namun ada sedikit loncatan ketika kita akan melakukan guling depan, maka disebut juga ini adalah loncat harimau. Kemudian keterampilan gerak loncat harimau ini harus kalian lakukan dengan penuh perhatian ataupun ketelitian, karena kalau kalian tidak hati-hati dapat menimbulkan cedera. Untuk itu latihan ini wajib menggunakan matras yang safety atau yang aman. Yang selanjutnya adalah rangkaian yang keempat, yaitu rangkaian loncat harimau dan meroda. Untuk rangkaian ini yang diutamakan adalah bagian meroda, karena sering sekali kita melakukan meroda tapi kakinya tidak lurus ke atas atau tidak dilemparkan lurus ke atas, namun serong atau miring ya. Maka untuk meroda harus mengandalkan kekuatan lengan dan lecutan kaki supaya kaki kita bisa lurus ataupun melakukan meroda yang baik dan benar. Maka untuk rangkaian yang ini harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Kita lanjutkan yang I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just rangkaian terakhir yaitu meroda dan lenting tangan. Untuk gerakan meroda masih sama dengan yang tadi, namun di sini ada gerakan lain yaitu gerakan lenting tangan. Gerakan lenting tangan kurang lebih hampir sama dengan guling lenting, namun untuk lenting tangan kita melakukan tumpuan menggunakan kedua tangan. Kalau guling lenting kita melakukan tumpuan awalan menggunakan leher bagian belakang. Dan untuk lenting tangan sendiri bisa dilakukan dengan awalan. Untuk awalan langkahnya kurang lebih 4-5 langkah ataupun 3-4 langkah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely. Oke, kita sudah selesai untuk melakukan pembahasan materi PJOK, yaitu materi senam lantai khususnya untuk kelas 9 SMP. Jadi materi yang sudah saya bahas itu adalah seluruh dari rangkaian yang ada di buku PJOK kelas 9. Maka teman-teman semuanya yang duduk di bangku kelas 9 SMP bisa gunakan video ini untuk referensi pembelajaran kalian. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya akan terus membagikan video-video tentang pembelajaran PJOK. Jangan lupa juga klik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, serta like video ini dan bagikan ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.